أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره الآية. Jamaah tarawih yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, segala puja, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tarawih yang ke-6 ini Allah masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nantinya ketika kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Mudah-mudahan kelak kita semua, pasangan kita, anak cucu kita, bahkan orang tua yang telah mendahului kita, semuanya dibangkitkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah tarawih yang saya hormati, yang saya muliakan, al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Anas bin Malik, ada Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Banyak. Kalau Anas bin Malik itu anak dari Malik bin Nadhr. Ibunya namanya Ummu Sulaim, yang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, yang pada saat itu usia Anas bin Malik itu 10 tahun, dibawa oleh ibundanya Ummu Sulaim. Apa kata beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasul, semua penduduk Madinah, kaum Ansar itu memberikan hadiah untukmu, saya tidak ada satupun yang kuberikan untukmu, maka cukup dengan anakku ini. Jadi hadiahnya Ummu Sulaim untuk Rasulullah, yakni anaknya yang bernama Anas. Pada saat itu usianya 10 tahun. Cukup anakku ini ya Rasul, yang membantu-bantu engkau di rumahmu. Makanya beliau membantu keperluan Nabi di rumahnya selama 10 tahun dan tidak dibayar apa-apa. Tidak ada orang yang mau mengabdi 10 tahun tidak dibahaji, tidak digaji. Ada. Bapak Ibu, kalau saya tanya, Ki, ada tidak yang mau mengabdi 2 periode kemudian tidak digaji? Anas bin Malik mengabdi di rumahnya Nabi selama 10 tahun tidak digaji, tapi didoakan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya Allah, jadikan Anas bin Malik orang yang kaya raya.
perbanyaklah turunannya dan masukkanlah ke dalam surga. Itu jauh lebih baik daripada gaji 10 tahun. Dan betul, ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik, salah satu sahabat yang luas sekali kebun kurmanya, anaknya banyak, jumlah anaknya 120 orang. Bukan satu ibu. Kalau 120 orang baru satu ibu, luar biasa. Nah, kita mami yang mengerti. Jadi 120 orang, dan kemudian betul Allah pun panjangkan usianya sampai 107 tahun. Jadi beliau salah seorang sahabat yang nanti akhir-akhir meninggal, yaitu Anas bin Malik. Tapi pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas yakni hadis dari Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, yaitu yang biasa dikenal dengan Abu Hurairah. Kalau tema yang disampaikan tadi oleh MC golongan yang dirindukan surga, maka saya kebalikannya sebenarnya, ambil golongan yang haram disentuh oleh api neraka. Berarti sama. Jadi ya, dirindukan surga dengan diharamkan masuk neraka, mirip-mirip. Dan dibalik saja. Jadi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, gelarannya biasa yang biasa dipanggil Abu Hurairah. Sebenarnya ad-Dawsi itu nama kampung beliau. Nama kampung beliau. Beliaulah yang kata Nabi pada saat Nabi di gurun pasir, apa kata Nabi? Siapa yang pertama meletakkan kainnya di atas pasir ini, kemudian saya naik menyampaikan hadis, maka apapun yang dari saya, yang dia dengar dari saya, kata Nabi, maka tidak akan pernah dia lupa. Maka yang pertama yang bergerak cepat itu siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, yakni Abu Hurairah. Dia ambil kainnya, kemudian ditikarkan di atas pasir, lalu Nabi naik menyampaikan hadis. Lalu apa kata Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi? Sejak saat itu saya tidak pernah lupa apa-apa yang pernah ku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, nama kampungnya Ad-Daws. Kan sahabat-sahabat yang dulu masukkan nama kampung di belakang namanya supaya dikenal, seperti Salman Al-Farisi. Bahkan kita di Sulawesi Selatan juga banyak ulama yang memasukkan nama kampung di belakang namanya. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Halawati. Yang biasa kita ada juga ustadz dari Sulawesi Selatan yang biasa tampil bersama dengan Ustadz Nur Maulana di Islam Itu Indah Trans TV. Beliau adalah penghafal Quran, mungkin berteman sama Ustadz Rusman. Namanya Ustadz Syamsuddin Nur. Saya lihat di Facebook beliau, nama lengkapnya Syamsuddin Nur Al-Marusi, karena beliau dari Maros. Al-Marusi. Imamnya Masjid Ka'bah, Masjid Al-Fatih Al-Ansar di Teluk dekat kantor pos. Namanya Ustadz Wahyuni Bastani Al-Banjari, karena dari Banjar. Ada teman juga namanya, dia korek sekaligus imam, namanya Ustadz Firman Razak Al-Mandari, karena dari Mandar. Saya kebetulan dari Goa. Kalau Goa apa ya? Al-Ewako. Al-Goata apa? Jadi apa kata Nabi? Mudah-mudahan ini waktunya 20 menit. Mungkin kita bahas 4 golongan ini satu aja kita bahas, insyaallah. Yang penting ada oleh-oleh kita bawa pulang. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihimun nar. Maukah saya beritakan golongan yang haram disentuh oleh api neraka? Kata Abu Hurairah, "Oh ya Rasulullah. Tidak usah dulu kita bicara tentang neraka." Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jibril alaihissalam. Jadi sahabatnya Nabi itu Jibril alaihissalam. Pada saat itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat wajahnya.
Lalu apa kata Nabi? Ya sahabatku Jibril, ada apa? Kenapa wajahmu menjadi pucat? Tahu tidak ya Rasul, sesungguhnya Allah telah perintahkan malaikat untuk menyalakan apinya neraka. Terus apa hubungan dengan pucat wajahmu? Tahu tidak? Pakaiannya ahli neraka jika digantung antar langit dan bumi, maka di antara keduanya tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup. Kita Bapak Ibu, saking takutnya kita tentang neraka, tidak bisa dipungkiri lebih banyak permintaan kita dijauhkan dari api neraka daripada minta surga. Contoh, kita mau makan saja, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wiridnya para imam-imam kalau sudah salat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, jauhkan kami dari api. Salawat kita setiap 2 rakaat tarawih, nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika sakhatika. Penutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. 3-4 kali kita minta dijauhkan dari api neraka, tapi ada golongan kata Nabi, sekalipun mereka tidak pernah meminta dijauhkan dari api neraka, Allah haramkan. Haram neraka, tentu surga untuknya. Yang mana golongan tersebut? Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Yang kita bahas hayyin. Apa itu hayyin? Rendah hati. Lawan dari kata rendah hati, tinggi. Persamaan dari kata tinggi hati, sombong, angku, takabur, congkak. Apalagi bahasa Bugisnya, matampo. Bahasa Makassarnya, borro. Kalau bahasa Jawanya, lalu bagaimana sombongnya iblis di hadapan Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Jadi sebenarnya iblis itu sebelum dia pakai atau dia memiliki sifat ini, bahkan dia disejajarkan oleh Allah setara malaikat. Makanya penciptaan malaikat dari Nurul Izzah, iblis itu diciptakan dari Narul Izzah atau api kemuliaan. Jadi yang protes Allah ketika ingin menciptakan manusia khalifah di dunia bukan malaikat. Malaikat itu 1 kali diperintahkan tetap taat, tidak pernah ingkar. Makanya ada malaikat yang tugasnya cuma sujud sampai saat ini. Jadi ada malaikat yang sujud saja sampai saat ini. Ya, jadi yang kritik Allah pada saat Allah mengatakan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan ciptakan khalifah di bumi. Yang kritik itu bukan malaikat dari Nurul Izzah, tapi yang diciptakan dari Narul Izzah. Ini sebelum dikatakan iblis. Sampai-sampai Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Tiba gilirannya ketika Allah perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi ketika Allah perintahkan malaikat, jadi sebutannya malaikat untuk sujud di hadapan Allah, serentak mereka sujud kecuali yang tidak sujud itu pengecualian, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Makanya kata wa kana minal kafirin itu menunjukkan bahwa kekafirannya iblis itu tidak akan pernah berhenti. Apakah pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat? Pernah. Bahkan iblis pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan, ya Musa, mau taubat? Kata Nabi Musa, boleh, tapi masih berlaku syarat utama. Apa syarat utamanya? Sini, nah aja ke kuburannya Nabi Adam, sujud di hadapannya Adam. Apa Nabi bilang? Waktunya saja hidup tidak mau sujud, apalagi mati. Makanya wakana minal kafirin. Apa bahasanya iblis? Jangan sampai kita sudah copy paste ini.
ana khairum minhu, saya akan lebih baik daripada dia. Saya akan lebih berwibawa daripada dia. Saya akan lebih sunnah daripada dia. Saya akan lebih diterima ibadahku daripada dia. Saya akan lebih kaya daripada dia. Saya akan lebih berilmu daripada dia. Makanya ada orang sujud di hadapan Allah, kepalanya sujud tapi hatinya tidak sujud. Karena dalam hatinya mengatakan, saya akan lebih hebat daripada imam yang memimpin salat. Bacaan saya akan lebih fasih daripada dia. Salah seorang guru yang dipanggil guru tak Kiai Haji Baharuddin, waktu sebelum masuk Ramadan kami sowan ke rumah beliau, bukan berarti bersama dengan teman-teman ustadz yang masih muda, walaupun kami tidak masuk di beliau khadim dari tarikat Muhammadiyah As-Sunusiyah Idrisiyah, ya, tinggal di dekat hotel Novotel Salin dekat Karbosi beliau tinggal. Pada saat itu kami minta wejangan-wejangan sedikit sebelum masuk Ramadan. Apa kata beliau? Anak, jika dalam hatimu masih ada yang engkau anggap lebih rendah daripada engkau, itu sombong. Bahkan orang yang tawaddu sekalipun ia mengatakan dirinya dalam hati tawaddu, itu juga sombong. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya ketika kamu melihat seseorang yang ahli maksiat kalau lebih muda daripada engkau, maka ucapkan, pasti dosanya lebih sedikit daripada saya karena dia masih muda, saya sudah tua. Sekalipun kita tahu maksiatnya. Dan jika engkau ketemu dengan orang yang maksiatnya banyak dan lebih tua dari Anda, katakan, pasti ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya karena dia sudah tua, saya masih muda. Jangan pernah menganggap apa tuh neraka. Jangan jadi panitia neraka. Jangan. Apalagi kalau pakai sorban, pakai jubah, langkah kaki mengatakan saya akan lebih hebat dah. Hati-hati. Jangan sampai itu yang menghabiskan amalan kita. Lalu bagaimana rendah hati yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi dulu kan ada orang-orang miskin tidak punya rumah tinggal di pelataran masjid, namanya Ahlus Suffah. Orang miskin tidak punya rumah. Yang ketika Nabi datang, pasti Ahlus Suffah itu bahagia. Maka karena bahagianya Ahlus Suffah, beliau pun keluarkan makanan paling enak di rumahnya. Maka ini menjadi contoh buat kita. Kalau ada orang datang ke rumah kita, jangan dibedakan siapapun dia tamu, dan berikan makanan yang enak-enak yang keluar dari rumah kita. Jangan ditahan, jangan dibeda-bedakan. Kita beda terkadang. Kalau Pak Camat datang ke rumah, minumannya cappuccino. Kalau Pak Lurah, teh pucuk. Giliran Pak RW, teh gelas. Orang-orang tua kita dulu, coba perhatikan Bapak Ibu, itu Nabi Ibrahim, bukan orang tua, Nabi Ibrahim mau makan saja, nah tunggu orang di depan rumahnya, sudah makan belum? Temani saya. Kita tidak, orang lewat di depan rumah kita, sudah makan belum? Foto dulu. Sekarang lebih orang foto dulu baru makan daripada doa dulu baru makan. Makanya orang-orang tua kita diambil. Coba perhatikan, orang tua kita masuk ke rumah, kita masuk ke rumahnya, belum duduk, belum panas tempat duduk kita, dia dekati, jangan dulu pula, nah makan dulu, ya, langsung makanan. Makanya saya pesan kepada orang-orang yang di luar Makassar, kalau masuk di wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, jangan makin takut kelaparan kalau makanan, insya Allah tidak ada orang pelit. Makanya saya kalau bertamu ke rumahnya orang, aku perhatikan tuan rumah. Kalau itu tuan rumah sibuk antara pintu samping dengan dapur baru bunyi-bunyi, insya Allah ada harapan itu. Harapan. Tapi kalau natemani bicara panjang, pamit maki, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa ini?
Maka ahlu suffah pun Nabi pun datang. Ahlu suffah begitu bahagia, beliau pun keluarkan makanan paling enak di rumahnya. Apa? Roti keras. Saking kerasnya itu roti mesti direndam dulu baru bisa dimakan. Yang sampai-sampai baku kode sama-sama ahlu suffah, masa seorang Nabi kita kasih makan makanan begini? Rendah hatinya Nabi SAW. Beliau pun mengambil makanan itu lalu mengatakan, saya ini lahir dari ibu yang suka makan makanan begini. Maka beliau pun mencicipinya. Maka menjadi akhlak, kalaupun kita tidak terlalu senang makanannya, cukup cicipi sedikit. Kalau mau kita lebih aman, suruh bungkus nih, supaya nanti di rumah baru kita makan. Siapa tahu pas kita makan tidak enak perasaan kita, muntah kan lebih berbahaya. Maka ini jangan sampai karena sudah naik penghasilan kita sudah tidak mau diajak sama keluarga teman-teman untuk buka puasa di warung-warung. Basuh maki, warung-warung itu terkadang cita rasa bintang harga kaki 5, murah tapi tidak murahan. Sedangkan ada restoran, hebatnya namanya, tapi cita rasa kaki 5, harganya bintang, mahalnya. Cuma tinggal nama yang beda. Kalau di warung namanya kangkung tumis, masuk restoran namanya cak kangkung. Beda-beda nama aja. Makanya bagi orang yang mau wisata kuliner, maka cari memang pakai nama yang keren. Bagus kalau ke Eropa-Eropaan dan ke Koreaan. Coba saya perhatikan sekarang makanan. Bisa ngepet, tidak bisa terap harganya. Biar pakai durian tetap tonji 30.000. Coba ganti namanya dengan nama banana press, insyaallah mungkin lebih berkualitas ke namanya kedengaran. Atau pisang hijau ganti dengan green banana. Maka semakin keren di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, puasa mengajarkan kita untuk sifat rendah hati. Karena puasa kita yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang di luar, bahkan yang kita temani pun makan sahur tidak akan tahu apakah lanjut puasa kita sebentar. Maka apa? Raih Ramadan ini, karena kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, wa futtihat abwabur rahmah. Jadi yang biasa kita dengar Ramadan itu dibagi 3. Malam pertama sampai 10 adalah rahmat, malam 11 sampai 20 adalah maghfirah, malam ke-21 sampai malam ke-30 30 adalah pembebasan api neraka. Maka ternyata hadis ini adalah hadis dhaif, lemah. Maka hadis yang sahih dari Bukhari, wa futtihat abwabur rahmah, maka mulai malam pertama sampai akhir maka Allah bukakan banyak pintu rahmat. Maka raih itu. Jadi tidak dibagi. Dhaif itu bukan berarti tidak boleh diamalkan, tidak boleh dipakai. Dhaif itu berarti ada cacat satu dari perawinya. Mungkin pernah dilihat makan berdiri atau kencing berdiri, atau mungkin pernah berbohong 1 kali. Itu makanya kenapa disebut hadisnya hadis dhaif, karena dari perawi misalnya ada 8 perawi, salah satu perawi itu ada yang pernah dilihat makan berdiri. Coba subhan, hati-hatinya itu dalam hal meriwayatkan hadis. Bahkan sahabat-sahabat, bahkan yang menulis hadis pun itu sendiri, sementara menulis hadis ada lalat yang hinggap di pulpennya, berhenti dulu menulis, pergi sendiri pitu lalat kah baru melanjutkan tulisannya. Coba kita tidak deh diburu laloy, la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pas 20 menit lewat bukan lepas itu Ustaz, 20 menit lewat, sehat ke semua, panjang umur tak penuh barokah. Jadi sebenarnya 4 golongan ini satu saja, rendah hati. Kalau rendah hati ini kita sudah amalkan dalam Ramadan, keluar dari Ramadan, tidak perlu kita golongan 3 ini. InsyaAllah Allah pun rindukan kita di surga, dan Allah haramkan kita menyentuh api neraka. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.